Halo, jumpa lagi dengan saya Sidratullah. Kita lanjutkan belajar kita, belajar membuat tabel di Microsoft Word. Ini adalah video bagian kedua dari belajar membuat tabel. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita membuat tabel pada poin yang ketujuh, bagi yang baru pertama berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video belajar Word selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita sudah sampai pada bagian yang ketujuh. Terakhir pada video bagian pertama, kita sudah sampai menghapus kolom dan baris. Kemudian sekarang kita akan menambah kolom di dalam kolom. Jadi kita kembali ke model tabel kita. Ya. Menambah kolom di dalam kolom. Jadi tabel kita ini kalau dihitung kolomnya, teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Untuk menambah kolom di dalam kolom, ya, misalkan yang akan kita tunjukkan pada kolom antara laki-laki dan perempuan dan tanda tangan, ini ada kolom kosong. Ya, menambah kolomnya barangkali bisa kita batasi untuk beberapa baris. Ya, misalkan untuk kolom yang terbatas untuk satu baris, cara menambahkannya teman-teman bisa mengarahkan pointer ke insert, menu insert ke kiri atas. Kemudian pada posisi menu tabel, klik menu tabelnya. Kemudian pointernya diarahkan ke draw table. Ya, bagian kedua di keterangan di bawah kotak-kotak. Diklik saja, teman-teman, klik kiri di mouse. Ya, maka yang akan muncul adalah gambar pensil seperti ini. Inilah yang akan kita gunakan untuk menambah kolom di dalam kolom dengan cara meletakkan ujung pensilnya di batas awal garis, klik kiri pada mouse, kemudian geser ke bawah. Ya, lepaskan mouse-nya. Maka yang terjadi adalah kolomnya yang tadinya satu kolom, sekarang di dalam kolom ini ada 2 kolom dan 2 kolomnya ada pada satu baris. Ya, misalkan kita ingin membuat 2 kolom pada beberapa baris, kita tinggal lanjutkan saja, teman-teman. Letakkan ujung pensilnya pada ujung garis seperti ini. Klik kiri, ya, kita bisa arahkan ke mana jumlah baris yang kolomnya akan ditambah. Ya, seperti itu. Ini cara yang praktis untuk menambah kolom di dalam kolom. Untuk bisa menulis, maka tanda pensil ini harus dihilangkan dulu. Cara menghilangkannya itu dengan menekan escape, tombol escape pada keyboard. Ya, maka hilang, berubah menjadi pointer lurus seperti ini. Inilah yang bisa kita pindah-pindah. Mungkin mau ditambahkan dengan tulisan, ya, di setiap kolom yang baru kita buat. Ya, itu menambah kolom di dalam kolom. Kemudian yang berikutnya, menambah baris di dalam baris. Ya. Jadi pada prinsipnya menu draw table tadi yang memunculkan gambar pensil itu bisa kita fungsikan berbagai macam fungsi untuk membuat kolom, membuat baris, atau bahkan dengan garis yang
Seperti ini tadi kita munculkan kembali teman-teman. Tabel, kemudian row table. Ya, gambar ini bisa kita lebih kreatif untuk bisa membuat garis-garis baru dalam tabel. Ya, tidak terkecuali untuk menambah baris di dalam baris. Ya, misalkan tadi untuk menambah baris di dalam baris, kita ambil pada baris pertama ini. Mungkin pada kolom pertama, ya di sini ada penambahan baris dengan cara membuat garis dari garis tegak awal ini. Kita klik, baru diarahkan ke ujung barisnya. Dilepas, maka di kolom nama sekarang ada penambahan baris di dalam baris. Ya, jadi sementara baris-baris yang lain tetap ada satu baris. Dengan satu baris sejajar ini ada dua baris pada kolom nama. Ya, kalau sekiranya mungkin juga kita akan membuat di posisi kolom lain, misalnya di tanda tangan, kita bisa membuat garis juga seperti ini. Ya, maka secara otomatis akan ada penambahan garis di penambahan baris di setiap kolomnya. Ya, kita acak saja teman-teman ya untuk latihan seperti ini. Jadi memang ini praktis, gambar pensil seperti ini memudahkan kita untuk menambah garis-garis kolom atau garis-garis yang bisa membuat baris. Jadi jelas ya teman-teman. Kita kembali, kita undo saja, undo atau undo. Kita kembali ke posisi awal sebelum ada perubahan pada tabel. Ya, seperti itu. Jika sudah menyelesaikan dua instruksi dalam membuat tabel, menambah kolom di dalam kolom dan menambah baris di dalam baris. Kemudian yang ke-9, menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Ya, jadi praktiknya seperti apa? Yang ke-9 ini menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Jadi misalkan tanda tangan, posisi tanda tangan ini membagi ada di pertengahan antara kolom yang ini, kolom yang antara dua kolom ini. Dan posisi tanda tangan itu berada di pertengahan antara dua kolom yang ini dan yang ini. Maka untuk menggabungkan dua kolom itu cukup dengan mengarahkan pointernya ke awal kolom, diklik teman-teman, jangan dilepas, kemudian geser ke kanan, maka akan terblok dua kolom. Inilah yang kemudian kita akan gabungkan dengan mencari menu, atau bisa diklik kanan di sini teman-teman, klik kanan, kemudian pilih merge cell. Ya, ini maksudnya menggabungkan sel ya, atau nanti efeknya nanti akan menggabungkan kolom. Diklik saja, klik kiri pada mouse. Ya, seperti itu jadinya teman-teman. Jadi tadinya dua kolom ini menjadi satu kolom yang diisi dengan keterangan tanda tangan. Ya, begitu pula kalau kita ingin menggabungkan kolom-kolom yang lain, misalnya untuk latihan saja, ini dijadikan satu kolom, maka di blok seperti ini, klik pada mouse sebelah kiri, geser ke kanan sehingga terbentuk blok, lepas, kemudian klik kanan, klik mouse kanan, akan muncul menu seperti ini, maka pilih merge cell. Ya, maka tadi dua kolom akan menjadi satu kolom. Jadi mudah ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kalau ada komentar bisa nanti tinggalkan pada form komentar di bawah agar nanti bisa kita buatkan video-video untuk penjelasan jika ada masalah dalam membuat tabel. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10,
menggabungkan beberapa baris menjadi satu baris. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama saja, sama juga dengan menggabungkan beberapa kolom, tinggal penempatan blok saja yang berbeda. Jadi menggabungkan baris di sini bisa kita arahkan mouse kita, misalkan ini ada 3 baris ya, ini ingin dijadikan menjadi satu baris saja, maka tadi membloknya sudah tahu teman-temannya, diklik di awal, kemudian digeser ke sejumlah baris mana yang akan dijadikan satu baris, ya misalkan seperti ini, ya. Kemudian dilepas kliknya, klik kanan pada daerah yang diblok, pilih merge cell atau gabungkan selnya sehingga cukup ada satu baris saja. Ya, seperti ini jadinya. Nah, disinilah kemudian kita bisa menambahkan tulisan-tulisan baru lagi, ya, sebagai sampel saja. Kita hapus ya. Nah, itu menambah kolom, menggabungkan kolom, kemudian itu juga menggabungkan baris sudah. Kemudian kita lanjut mengatur ketebalan dan tampilan garis tabel. Mengatur ketebalan dan tampilan garis tabel. Ya. Untuk menormalkan ini kita kembali lagi dengan menu bagian kiri atas yang panah terbalik ke kiri. Ya, terus diklik hingga pada posisi tabel yang normal. Ya. Sudah kembali ke awal teman-teman ya. Kita lanjutkan dengan mengatur ketebalan dan tampilan garis tabel. Ketebalan dan garis tabel. Ya. Ini tanda silang, tanda yang ada di bagian kiri atas blok ini, kalau diklik kiri, maka semua tabel ini akan terblok. Ini memudahkan kita untuk mengatur mungkin perubahan ukuran tabel, perubahan ketebalan garis-garis tabel. Kita dengan memblok sekaligus seperti itu dengan mengklik pada bagian kiri atas tanda yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Setelah terblok seperti ini, maka kita bisa klik kanan di daerah mana saja yang masih terblok ini. Nah, di sini kita bisa mengarahkan pointernya ke border and shading. Nah, disinilah kita akan mengatur ketebalan garis-garis pada tabel. Nah, ini ketebalannya ada di bagian void. Ya, ini ketebalan garis. Teman-teman bisa klik di bagian kanan, panah ke bawah ini. Di sini ada macam-macam ketebalan baris. Kita pilih salah satunya, misalnya yang 3 ketebalannya. Kemudian diklik pada garis-garis tabelnya. Ya, yang vertikal, yang horizontal. Ya, maka semua garis tabelnya akan berubah menjadi lebih tebal. Oke, ya seperti itu efeknya. Garis tabelnya akan berubah ketebalannya. Jadi untuk merubah tadi, bisa kembali kemudian kita blok, klik bagian kiri atas tabel. Kemudian geser mouse-nya ke wilayah yang di blok. Klik kanan. Akan muncul sini pilihan, kita arahkan ke border and shading. Kita normalkan ke posisi yang lebih tebal, lebih tipis. Nah, jadi bisa memilih yang ini teman-teman, agar sekaligus garis-garis vertikal dan horizontalnya bisa diaplikasikan pada tabel. Oke. Ya, maka secara otomatis ketebalan garisnya akan berubah. Nah, untuk menghilangkan blok ini tentu kita bisa klik di sembarang tempat di luar bloknya. Ya, seperti itu ya. Diklik. Dan yang terakhir, memberi warna atau pola pada tabel. Jadi yang kami maksud dengan memberi warna atau pola itu seperti
mana ya teman yang kita akan berikan pola. Misalkan bagian kanan atas ini di blok ya. Jadi dengan membloknya itu dengan ya klik setelah muncul tanda panah seperti ini ya. Nah, maka otomatis akan terblok kolomnya. Kemudian klik kanan di bagian yang terblok. Nah, kembali kita memilih border and shading, hanya kita pilih pada menu shadingnya ya. Ya. Disinilah ada bermacam-macam pola di bagian fill. Klik pada menu no color. Di sini ada panah bawah. Nah, ada pola di sini. Ya, ada yang horizontal, vertikal, ya macam-macam sesuai keinginan dari teman-teman ya. Misalkan saya memilih pola vertikal seperti ini, maka tabelnya oke. Pola tabelnya akan ada garis-garis vertikal seperti ini. Ya, misalkan lagi ya kita pilih di sembarang tempat. Ya, kita memilih beberapa baris, klik kanan lagi. Nah, ini untuk praktek, lihat teman-teman, klik kanan, pilih border and shading, kemudian pilih pola. Ya, mungkin garis-garis seperti ini boleh sebagai latihan. Oke, coba kita lihat tampilannya setelah memilih oke. Ya, seperti ini sesuai dengan pilihan kita. Nah, itu yang kami maksud dengan pola dalam tabel. Ini seringkali dimunculkan jikalau kita ingin membuat variasi tabel atau ada keterangan-keterangan khusus yang membedakan dengan kolom atau baris-baris yang lain. Ya, saya kira cukup. Sudah itu 12 pelajaran kita tentang cara membuat tabel di Microsoft Word. Jadi jangan lupa berkomentar. Jikalau video ini menarik, bisa di-share dengan teman-teman.